perkenalkan, nama saya Sonia Modu dari Prodi Psikologi semester 6. Di sini saya akan menjelaskan untuk kita semua mengenai perkembangan perilaku, kognisi, dan budaya. Nah, sebelum kita membahas mengenai perkembangan budaya, bagaimana cara perkembangan satu budaya, kita akan membahas lebih dahulu mengenai yaitu kognisi. Dimana kognisi itu adalah proses dasar psikologis manusia yang melibatkan berpikir, mendapatkan informasi, menyimpannya, dan memecahkannya suatu masalah. Dimana ini juga mencakup penerimaan, pencarian, pemaknaan, dan penggunaan informasi. Proses kognisi ini penting karena mempengaruhi cara kita menerima, memprosesnya suatu informasi tentang dunia. Nah, teori perkembangan kognisi ini sering berfokus pada masa depan bayi hingga dewasa dan dipengaruhi oleh budaya. Nah, kognisi ini sendiri adalah teori Piaget tentang terhadap perkembangan kognisi. Nah, teman-teman, Piaget mendasari teorinya pada pengamatan terhadap anak-anak di Swiss. Ia menemukan bahwa ternyata anak-anak di usia yang berbeda cenderung memecahkan masalah secara berbeda pula. Nah, untuk menjelaskan perbedaan ini, Piaget mengajukan pendapat bahwa anak-anak berkembang maju melalui 4 tahap. Nah, di sini 4 tahap seiring pertumbuhan mereka dari bayi hingga remaja, sebagaimana yang dijelaskan pada materi sebelumnya, pada bab sebelumnya, bahwa teori Piaget banyak dikritik oleh para ilmuwan karena salah satu pertanyaan yang sering dilontarkan bahwa apakah tahapan operasional formal merupakan titik puncak dari perkembangan kognisi untuk semua orang. Nah, teman-teman, ini sangat penting bahwa bagi kita, yaitu lanjut bahwa penelitian lintas budaya menjawab itu tidak. Mengapa tidak? Mari kita bahas selanjutnya. Masyarakat yang berbeda menghargai dan mendorong keterampilan yang berbeda pula. Di sini di beberapa budaya hanya sedikit yang bisa memecahkan tugas-tugas Piaget pada tahap keempat. Apakah hal ini berarti suatu budaya yang digolongkan terhambat di tahap perkembangan kognisi karena rendah? Nah, mari kita bahas. Untuk menjawab pertanyaan ini, pertama kita harus menunjukkan bahwa tugas-tugas Piagetian memang merupakan cara tepat untuk mengukur tahap tertinggi dari perkembangan kognitif. Nah, tapi sayangnya tes tersebut tidak selalu bisa dipahami secara tertentu. Nah, selain masalah ketetapan kultur, masih saja ada persoalan materi yang ada dari tes tersebut. Tes formal dapat menunjukkan bahwa kemampuan seseorang dalam memecahkan masalah ilmiah yang terbatas, namun tes tidak bisa mengukur keterampilan kognitif individu yang atau orang-orang yang memiliki pengetahuan yang baik maupun yang buruk. Pertanyaan muncul tentang sejauh mana tugas Piaget tergantung pada pengetahuan dan nilai budaya dan keterampilan teman-teman. Perlu diingat variasi perkembangan kognitif dalam budaya untuk mengambil kesimpulan. Karena apa? Mereka sulit sekali untuk mengambil kesimpulan yang valid
selalu gagal karena kurang motivasi atau pengetahuan. Tes mengukur kemampuan kognitif harus disepakati. Nah, untuk itu untuk kita mempelajari teori terhadap perkembangan kognisi Piaget, penting untuk dicatat bahwa teori tahapan yang dikemukakan oleh ilmuwan sosial di Barat, teori terhadap pertama dianjurkan oleh filsuf Jerman Hegel pada abad ke-18 yang mengurutkan masyarakat berdasarkan keyakinan yang religius. Nah, teman-teman, dengan agama yang narasi diurutkan tertinggi, teori-teori terhadap lainnya muncul setelah teori evolusi Darwin dikenal luas di abad ke-19. Nah, salah satu teori tahapan yang berpengaruh di awal abad ke-20 itu adalah yang diajukan oleh filsuf Prancis Yves Broglie dengan kesimpulan dengan materi mistik dan religius orang-orang Barat. Nah, menurut orang-orang Barat itu tidak terganggu oleh kontradiksi. Nah, menurut orang-orang Barat itu mereka tidak terganggu dengan kontradiksi dan tidak memiliki identitas individual yang jelas. Mengapa beberapa ilmuwan mengusulkan teori kesenjangan besar baru yang mengelompokkan umat manusia berdasarkan perbedaan kultur. Dalam teori ini orang-orang non-Barat ini dianggap kurang berkembang di bidang orang Eropa, di mana teori-teori tahapan ini cenderung menilai orang-orang dari budaya lain berdasarkan seberapa mirip sih mereka dengan orang Barat. Nah, teori ini juga digunakan untuk memberikan implementasi. Nah, teman-teman, teori ini digunakan untuk memberikan imperialisme kolonial dengan perbedaan Eropa. Mereka yang mengajukan teori terhadap nilai realisasitis kalangan Barat berdasarkan keyakinan magis dan religius mereka. Teori-teori Piaget ini dianggap lebih canggih dibandingkan teori-teori tahapan sebelumnya karena dapat diaplikasikan secara lintas budaya. Meski begitu, ada asumsi etnoserintis dalam teori ini yang memungkinkan tidak mampu menangkap kompleksi perkembangan kognisi di semua budaya dengan orang. Nah, ada juga lebih ke menggolongkan warna primer dan sekunder, misalnya merah, kuning, hijau, biru, hitam, putih. Namun kesulitan biasanya muncul saat menggolongkan warna sekunder. Contohnya orang Eskimo dan membedakan gradasi warna sedangkan orang di lingkungan yang tidak bersalju akan kesulitan mendefinisikan warna sekunder dari putih. Nah, orang dari berbagai budaya memiliki kecenderungan untuk memiliki bentuk-bentuk benda dalam kerangka bentuk dasarnya seperti segitiga, lingkaran, dan segi empat. Namun kategorisasi terhadap bentuk ini yang tidak beraturan berbeda. Penemuan ini menunjukkan bahwa faktor psikologis mempengaruhi bagaimana manusia mengategorisasikan stimulus dasar seperti bentuk, warna, dan ekspresi wajah.
gaya dan juga mempengaruhi proses kategorisasi. Misalnya dalam hal benda yang disebut kursi dapat terbuat dari berbagai bahan tergantung pada budaya seperti bambu, kayu, kelapa. Nah teman-teman, teori ini digunakan untuk memberikan imperialisme kolonial dengan perbedaan Eropa. Mereka yang mengajukan teori terhadap menilai realisasitis kalangan Barat berdasarkan keyakinan magis dan religius mereka.